Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Safia Fitri, NIM 3219233 akan mempresentasikan bagian A, yaitu konsep teori permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Dalam menganalisa permintaan, perlu dibedakan antara permintaan dan jumlah barang yang diminta. Permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah barang yang diminta merupakan banyaknya permintaan pada tingkat harga tertentu. Hubungan antara jumlah permintaan dan harga menimbulkan adanya hukum permintaan. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan atas barang tersebut. Begitupun sebaliknya. Ini adalah gambar kurva permintaan. Kurva permintaan ini untuk barang normal pada harga yang sama, bertambahnya pendapatan konsumen dan meratanya pendapatan bisa menyebabkan meningkatnya permintaan. Dengan demikian, kurva permintaan barang yang arahnya negatif akan bergeser ke kanan dengan syarat ceteris paribus. Sebaliknya, untuk barang inferior, bertambahnya pendapatan justru mengakibatkan berkurangnya permintaan. Berarti naiknya pendapatan, kurva permintaan akan bergeser ke kiri ceteris paribus. Untuk barang netral, bertambah atau berkurangnya pendapatan tidak akan mempengaruhi fungsi permintaan. Barang-barang normal seperti kacang kedelai, pakaian, dan sebagainya selalu mengikuti hukum permintaan yang menyatakan bahwa makin tinggi harga, makin berkurang permintaan atau sebaliknya. Sedangkan pada barang netral, contohnya garam, tingginya rendah harga tidak akan mempengaruhi fluktuasi. Karena walaupun harga garam turun, orang tidak akan menambah konsumsi garam. Begitu juga sebaliknya, bila harga garam naik, konsumen tidak bisa mengurangi kebutuhan akan garam, kecuali bagi konsumen yang mengalami penyakit tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakri Fauzi dengan NIM 3219209. Saya akan melanjutkan penjelasan yang A, yaitu konsep teori permintaan. Permintaan dapat didefinisikan sebagai keinginan seseorang dan konsumen akan berbagai barang tertentu yang mereka perlukan atau inginkan. Namun pada praktiknya pengertian permintaan tersebut menunjukkan bahwa adanya permintaan akan sejumlah barang maupun jasa akan diikuti pula dengan kemampuan untuk membeli barang tersebut atau dapat disebut dengan purchasing power. Hal tersebut menjadi indikasi bila keinginan atau wants diikuti dengan kekuatan dalam melakukan pembelian atau purchasing power tersebut, maka keinginan yang ada akan berubah menjadi permintaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Demand sama dengan wants tambah purchasing power. Pada ilmu ekonomi, hukum permintaan sendiri mengungkapkan bahwa adanya pengaruh timbal balik antara barang yang mengalami permintaan dengan harga dari barang tersebut. Hal ini berlaku jika faktor yang ada tidak mengalami perubahan. Pada konteks ini, hukum permintaan mengungkapkan bahwa bila harga dari sebuah barang maupun jasa naik, sedangkan harga dari barang maupun jasa lainnya tetap sama, maka konsumen akan mengalami kecenderungan untuk melakukan substansi, yaitu menggantikan barang maupun jasa yang harga naik
dengan barang lain yang relatif lebih murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rika Susanti, NIM 32 19227 akan mempresentasikan poin yang B, yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan adalah prinsip dasar ekonomi yang menyatakan bahwa harga yang lebih tinggi, konsumen akan meminta jumlah barang yang sedikit atau jumlah barang yang lebih rendah. Hukum permintaan adalah jumlah yang dibeli berbanding terbalik dengan harga. Apabila suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menjadi meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan akan suatu barang tersebut akan menjadi menurun. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Purnama, NIM 3219232 akan melanjutkan materi poin yang B, yaitu hukum permintaan. Dalam istilah lain, hukum permintaan adalah suatu kaidah yang menjelaskan hubungan negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Jadi, harga dan permintaan mempunyai hubungan yang berlawanan arah atau negatif. Hal tersebut sangat logis karena apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang lain sebagai penggantinya yang harganya tidak mengalami kenaikan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarah Madani, NIM 3219210 akan melanjutkan poin C, yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam. Faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam itu adalah yang pertama itu yaitu harga barang yang diminta atau tingkat pendapatan, jumlah penduduk, harga barang yang substitusi, pendapatan rumah tangga, dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keenam itu corak distribusi pendapatan dalam masyarakat dan di cita rasa masyarakat dan ramalan mengenai masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu beberapa teori dalam Islam, teori permintaan dalam Islam. Yang pertama yaitu memiliki dasar hukum dan batasan-batasan menurut Islam di dalam pandangan permintaan dalam Islam dijadikan sebagai sandaran hidup setiap manusia dengan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah dalam teori ekonomi, analisisnya dibatasi oleh cara manusia untuk bertahan hidup dengan memenuhi keinginan serta nilai-nilai moral dan sosial belum adanya yang ada dalam penggunaannya. Dalam teori ekonomi Islam ini kita fokus dalam landasan syariahnya dan kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu konsep dari permintaan ini, kita harus mampu membedakan antara yang boleh menurut Islam dan tidak boleh menurut Islam. Yang keempat itu pandangan menurut teori permintaan secara Islam lebih memperhatikan pandangan total jumlah kebutuhan pembeli pada sejumlah barang tertentu. Yang kelima itu tujuan dari teori permintaan Islam ini adalah mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri. Saya akan membacakan tentang faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam. Pertama, harga barang, karena secara Islam tawar menawar sekalipun harga yang mahal itu dilarang. Kedua, pendapatan pembeli, selera masyarakat dan para di masa sekarang, jumlah konsumen. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.